segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan yang memberi Ibu Magdalena Sumampo untuk keluarga Kolos Sumampo, jemaat dan masyarakat. Tuhan pula yang mengambilnya dari antara keluarga, jemaat dan masyarakat. Yesus Kristus dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ibadah ini ditahbiskan. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing Mazmur pasal 16 ayat 8, 10 dan 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, dengarkanlah nats penghiburan firman Tuhan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dalam segala kuasa-Mu kami takluk sebagai umat ciptaan-Mu, termasuk perjalanan hidup dan peristiwa kematian sebagai akhir hidup di dunia ini. Tuhan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu berlaku dalam kehidupan keluarga besar Kolos Sumampo. Dengan berpulangnya kembali kepada pangkuan Bapa di sorga, orang tua saudara Ibu Magdalena Sumampo di usia 91 tahun 11 bulan 15 hari. Saat ini Tuhan, dalam duka cita keluarga selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami berdoa kepadamu, biarlah di saat ini Engkau menyatakan firman-Mu, agar supaya kami senantiasa selalu dapat memahami bagaimana Tuhan menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar supaya kami tetap setia dan taat, dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan. Kami mohon ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 dan ayat yang ke-13 dengan judul perikop pembacaan pemberitahuan tentang penghakiman. Ayat 12 dan ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan diundang pujian keluarga besar yang berduka cita, keluarga besar Kolos Sumampo.
Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga besar Kalau Sumambo yang berduka, namun senantiasa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam peristiwa ini. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Dalam duka cita keluarga besar Kalau Sumambo, di mana Tuhan memanggil pulang kembali untuk berkumpul dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ibu Magdalena Sumambo di usia yang begitu tua, 91 tahun, 11 hari, 11 bulan, 15 hari, karena kehendak Tuhan semua ini diimani keluarga. Walaupun sebenarnya ada rencana pada tanggal 22 adalah hari kelahiran dari Ibu Magdalena untuk menjemput usia 92 tahun, tetapi batas kehidupan, batas waktu Tuhan nyatakan hanya sampai di 91 tahun, 11 bulan, 15 hari. Dan semua ini tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selalu kita memahami bahwa dalam kehidupan ini maka Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita imani sebagai juru selamat, dan yang oleh kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai dan menghibur manakala apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan tidak terjadi, tetapi rancangan Tuhan yang Tuhan buat dan kita percaya itu baik adanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus membuat orang-orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia. Nah saudara-saudara, karena dikatakan mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi orang yang mati dalam Kristus memperoleh berkat kebahagiaan. Inilah pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu maka ayat-ayat bagian firman Tuhan pembacaan kita dari kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 ini
bagian dari wahyu Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos, berita penghiburan penguatan untuk disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yang dimaksudkan untuk menguatkan iman percaya sebagai kata-kata penghiburan, untuk memberi penguatan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu yang tengah menghadapi penderitaan, penganiayaan karena ketaatan ketekunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka dinasihati supaya mereka senantiasa tetap hidup bertekun. Orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, sebagai apa disebutkan dalam bagian firman Tuhan, yaitu darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyucikan, yang telah menguduskan, sehingga ada keselamatan, ada sebuah sukacita untuk rahasia besar Allah yang sudah Allah siapkan, yaitu untuk kehidupan sesudah kematian. Karena itu maka kematian bukanlah merupakan sesuatu hal yang menakutkan bagi orang yang percaya, tetapi sebagaimana orang Kristen diingatkan bahwa kematian itu adalah waktu di mana Tuhan menyatakan kehendak dan kuasa-Nya yang tidak dapat kita mengerti dan yang tidak dapat kita pastikan saat dan kapan itu terjadi. Semua ada dalam rahasia Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dan bagian firman Tuhan ini menyampaikan bahwa sesungguhnya ada 2 hal penting, yaitu ketekunan dan iman kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan hadirkan di dunia ini. Kita bertekun untuk hidup, berjuang untuk hidup, orang berusaha untuk hidup dan mengisi kehidupan ini dengan berbagai hal agar supaya hidup kita benar-benar hidup untuk Tuhan. Sehingga hal ini juga yang kita yakini, yaitu bahwa orang-orang Kristen, mereka tidak perlu khawatir dan takut bahkan tentang peristiwa kematian, karena segala sesuatunya sebagaimana firman Tuhan menasihatkan dalam bagian pembacaan kita di saat ini. Wahyu Tuhan sampaikan kepada Yohanes, dikatakan tuliskan tuh. Jadi sampaikan dalam catatan firman Tuhan untuk diingat, untuk menjadi sumber kekuatan bagi orang percaya bahwa kehidupan yang dikejar, kehidupan yang ingin dicapai, dicari orang dalam hidup ini adalah salah satu apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena itu maka dikatakan kehidupan ini sebuah perjalanan. Perjalanan orang untuk apa? Mencapai sukses dalam hidup supaya menikmati kebahagiaan, mencapai keberhasilan dalam keluarga supaya menikmati kebahagiaan. Tetapi lebih daripada itu semua adalah kebahagiaan yang terutama adalah bagaimana hidup di dalam Tuhan. Karena ketika segala sesuatunya berakhir di dunia ini, itu bukan emas perak yang akan orang bawa pulang kembali menghadap Tuhan, tetapi apa firman katakan di sini, yaitu segala perbuatan yang menyertai kehidupan kita selama ada dalam dunia ini. Dan karena itu maka dari apa yang keluarga besar kalau semampau patut syukuri kepada Tuhan, ketekunan dan ketaatan yang boleh ditunjukkan oleh orang tua kekasih Mama Oma, Ibu Magdalena Sumampo, sebagai pahlawan iman dalam keluarga, melahirkan, membesarkan 6 orang anak, dan keberhasilan boleh dicapai diraih oleh anak-anak dalam ketekunan bagaimana berjuang, ketekunan untuk bagaimana tentunya menyatakan yang terutama hidup mengasihi Tuhan.
bagi anak-anak, bagi cucu, bagi keturunan yang Tuhan boleh perkenankan ada dalam keluarga besar Kolom Sumampo. Dan karena itu maka berbeda tempat, anak-anak yang ada senantiasa tetap selalu disatukan semasa Oma hidup, yang pasti selalu pesan yaitu rukun-rukun. Ciri tanda bahwa mengasihi Tuhan maka juga adalah kasih persaudaraan yang harus terus terpelihara dalam kehidupan anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua kekasih. Terus bertekun dalam kehidupan, menjalani apa yang Tuhan perkenankan dalam tanggung jawab hidup sebagai orang yang percaya, agar supaya yang disebutkan di sini hidup berbahagia di dalam dan bersama dengan Kristus boleh terus menjadi milik keluarga, walaupun Tuhan telah memanggil orang tua, mama, oma kekasih. Dan karena itu maka saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, ada banyak kenangan, ada banyak kisah yang boleh menjadi bagian keluarga besar Kolom Sumampo semasa hidup bersama dengan mama oma kekasih, sehingga boleh mencapai 91 tahun 11 bulan 15 hari. Dan karena itu maka yang terakhir ketika perjumpaan dengan keluarga, bahkan ketika dalam pelayanan doa bersama keluarga, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, apapun yang Tuhan buat, keluarga mengimani bahwa Oma adalah milik Kristus. Dia akan menikmati kebahagiaan sebagaimana firman Tuhan sampaikan di saat ini. Karena itu ketika pada hari Selasa yang lalu, pada tanggal 6 September 2022, ketika Tuhan mengambil kehidupan orang tua kekasih ini, melihat saat terakhir kebahagiaan terpancar dari aura wajah Oma Remin. Dan kita percaya Oma telah siap untuk menjemput perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga inilah yang memberikan sukacita bagi keluarga walau di tengah-tengah duka cita. Terus kerjakan apa yang Tuhan percayakan, terus menjalani kehidupan yang ada untuk selanjutnya. Tuhan kiranya selalu menolong, menghibur dan terus menguatkan keluarga besar Kolom Sumampo, anak-anak, cucu, cece dan cici yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati kita semua untuk bagaimana kita terus menjalani kehidupan kita di masa-masa waktu yang ada, agar supaya kita tetap hidup bertekun dan beriman dengan teguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita memberikan persembahan Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Lagu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu selalu memberi kekuatan dan penghiburan manakala kami berduka, bersedih, dan ketika kehilangan orang yang begitu dikasihi dan dicintai, bersama keluarga besar Kolos Sumampo, atas berpulangnya kembali ke pangkuan Bapa di sorga, orang tua saudara kekasih kami, Ibu Magdalena Kolos Sumampo, di usia 91 tahun 11 bulan 15 hari. Tuhan memperkenankan boleh hidup dan menikmati kasih sayang Tuhan, kasih sayang anak-anak, cucu, cece, dan cicit dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Maka sesungguhnya sebuah berkat terindah yang Tuhan perkenankan menjadi bagian kehidupan keluarga besar Kolos Sumampo yang ditinggalkan orang tua kekasih mereka, dan segala sesuatu yang Tuhan perkenankan semasa hidup bersama telah boleh dipersembahkan oleh Ibu Magdalena Sumampo bagi anak-anak, cucu, cece, keturunan yang Tuhan boleh berikan baginya dalam ketekunan, kesetiaan, kasih sayang, dan pengorbanan. Seluruhnya telah Dia persembahkan untuk kehidupan keluarga tercintanya, dan segala sesuatu yang akan tentunya terus boleh dijalani oleh semua anak-anak cucu yang ada ketika Tuhan telah memanggil Mama Oma kekasih untuk kembali kepada Sang Pencipta. Mereka akan terus boleh hidup dalam kasih persaudaraan yang teguh, dan bahkan hidup beriman yang kokoh di dalam Kristus Tuhan, sehingga setiap karya pemberian diri dan pelayanan kasih keluarga boleh terus nyatakan dalam hidup bersama, baik dalam keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Karena itu kami berdoa, Tuhan, berkatilah terus perjalanan kehidupan keluarga besar Kolos Sumampo yang berduka cita, dan pengharapan iman kepada Tuhan akan selalu membawa keluarga untuk hidup memuliakan Tuhan. Diberkati juga kami semua, para pelayat duka yang boleh hadir dalam bentuk kebersamaan topangan untuk keluarga yang berduka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menyertai, memberkati, melindungi kami semua. Kami berdoa kepadamu, Tuhan memberkati untuk pemerintah yang ada di Wanua Talawaan. Tuhan memberkati pejabat hukum tua Ibu Joyce Sumampo SP, menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam mewujudkan panggilan dan pelayanan bagi masyarakat yang ada di Wanua Talawaan bersama dengan keluarga Umbo Sumampo. Tuhan memberkati para pemerintah yang ada di desa Talawaan, BKSAUA, dan semua perangkat yang ada. Demikian juga Tuhan memberkati pemerintah Jaga bersama masyarakat setempat di sini. Tuhan memberkati kiranya juga pemerintah Kecamatan Talawaan. Bahkan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, segala bentuk perhatian dan segala bentuk topangan bagi keluarga melalui pemerintah yang ada sejak peristiwa duka ini dialami keluarga. Biar semuanya Tuhan senantiasa Tuhan yang akan selalu membalas berkat melimpah.
Kami juga berdoa kepadamu, memberkati kiranya bagi jemaat gereja Gemim Immanuel Talawaan. Biarlah kiranya semua jemaat dan pelayan khusus, badan pekerja, majelis jemaat, para pendeta, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan sejak peristiwa duka ini dialami keluarga dan pelaksanaan ibadah-ibadah penghiburan sampai saat ini bersama dengan pelayan khusus dan jemaat yang ada di kolom 19. Tuhan memberkati kiranya kami semua para pelayan duka, baik yang datang dari luar Talawaan, bahkan seluruh masyarakat, rukun-rukun keluarga jemaat yang ada di desa Talawaan. Dalam kebersamaan kehadiran kami semua di saat ini, kami juga boleh memberikan persembahan sebagai bentuk diakonia. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga yang berduka cita, menopang dalam pergumulan duka ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau kiranya juga yang akan senantiasa memberkati seluruh rencana dan perjalanan kehidupan keluarga besar Kolo Sumampo, anak cucu, dalam melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga mereka tetap selalu hidup rukun kasih penuh damai dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Kami memohon kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang akan senantiasa memberkati ketika saat ini kami akan bersama-sama selesai ibadah pemakaman di rumah duka ini, melanjutkan untuk pemakaman dan akan dibawa ke ladang pekuburan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya dalam tuntunan dan kasih Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah kiranya Allah sumber penghiburan yang teguh akan senantiasa terus boleh memberkati kehidupan keluarga besar Kolo Sumampo dalam duka cita kehilangan orang tua, mama, oma, saudara, Ibu Magdalena Sumampo. Maka terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Lalu pergunakanlah perisai iman dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Sambil ajarilah kami menghitung hari-hari hidup sedemikian rupa agar beroleh hati yang bijaksana, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus menyertai keluarga bahkan umat sekalian. Amin.
terus menghibur dan memberkati keluarga besar Kolus Sumantong. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita masuk pada penyerahan diakonia duka. Yang pertama, dana solidaritas Desa Talawan oleh tim penggerak PKK Desa Talawan. Disilakan. Diundang Ketua Tim Penggerak PKK Desa Talawan yang terkasih Rumah Dana Sejarah Makalo untuk menyerahkan kepada keluarga yang berduka. Saat ini kita dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Yopi Mandagi. Disilakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk penyertaan rangkaian ibadah pemakaman almarhumah Ibu Magdalena Sumampo boleh terlaksana di sore hari ini. Untuk itu, atas nama keluarga yang berduka cita, keluarga besar Kolus Sumampo menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada Kadim yang telah menuntun ibadah pemakaman ini, yang kami sapa dengan kasih, Ibu Pendeta Vivi Kaunang Enok Sehat. Tuhan berkati dalam tanggung jawab lain bersama dengan keluarga. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kecamatan Talawan, lebih khusus pemerintah Wanua Talawan, dalam hal ini pejabat sementara hukum tua Ibu Joyce Umbo Sumampo SP, bahkan semua aparat desa yang sudah boleh hadir, bahkan akan mengambil bagian sebentar. Terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Wanua Talawan, pendeta, gembala, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, bahkan semua calon hukum tua Wanua Talawan yang boleh berkenan hadir. Terima kasih. Dan ucapan terima kasih kami yang terakhir kepada pemerintah Jaga 10, Kepala Jaga Bapak Marcel Sumampo bersama dengan warga masyarakat Jaga 10 yang telah menopang kami keluarga di dalam proses acara duka cita yang sudah dimulai dari kemarin hingga pada hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pelayat duka yang datang dari Talawan ataupun datang dari luar Talawan, yang telah berkesempatan hadir meluangkan waktu bersama-sama dengan keluarga di dalam rangkaian ibadah pemakaman sore hari ini. Dan mungkin informasi dari keluarga, setelah acara ibadah selesai di ladang pekuburan, kembali kita semua diundang bersama-sama di tempat ini di dalam rangkaian acara memperingati 3 hari atau 3 malam meninggalnya almarhum. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Acara pelepasan jenazah almarhumah Ibu Magdalena Mambo siap dilaksanakan. Lanjutkan. Jenazah almarhumah Ibu Magdalena Mambo. Hormat, gerak. Ako ay normal. Kepala ini. Belakang. Putar. Ke sana. Kita angkatnya boleh. Tali pegang baik. Pangeran aman tali. Aduh, HP ku mikirnya aduh, HP ku mikirnya bolong. Pakai dulu kok cabut deh. Cabut deh, Be. Angkat yuk. 1, 2, 3. Pas, lepas yuk. Pangeran. Tupe, dimakan boleh diri. Oleh karena Jalan Isa telah mengambil kehidupan Ibu Magdalena Mambo dalam keluarga kolonial, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, kembali kepada debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 dan 26.
Saat ini kita akan berdoa-doa Bapa kami yang kita akan ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di dalam surga, amin. Kita menyanyi bersama-sama, ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus ku tak pernah dipegang berat di gunung tinggi dan samudera, di dalam gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagamu. Kata-kata pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan bersama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayan Khusus dan Jemaat Gemim Immanuel Talawaan mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih.